Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi hari ini kita akan diskusi mengenai pupektomi ya. Iya, Nah, dokter. dari Zoom ini akan kita rekam, kemudian kita upload di YouTube ya untuk berbagi ke teman-teman yang lainnya. Baik, nanti untuk pesertanya ini peserta semua. Namun nanti akan ada teman-teman lain yang ikut nonton aja. Nanti kita share juga link di sini. Oke. Kemarin udah di share semua ya dokumennya ya. Sudah, dokter. Silakan bila ingin duluan presentasi silakan. Langsung jalan aja. Boleh langsung mulai ya, dok? Silakan langsung mulai. Izin share screen kalau. Oh iya, oke baik. Sebentar ya. Ini sudah diaktifkan. Saya izin share screen-nya, dokter. Oke, silakan. Oke. Baiklah, dokter dan teman-teman lain, apakah share screen saya terlihat dan suara saya cukup jelas? Terlihat, Kak? Terlihat, Kak. Baik, dokter. Kalau begitu akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kakak-kakak dan teman-teman pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Billy Sujatmiko selaku pengampu diskusi pulpektomi anterior vital kami pada hari ini telah bersedia untuk hadir dan melakukan diskusi bersama kami pada hari ini, Dok. Baiklah, langsung saja akan saya mulai. Berikut adalah prosedur penata laksanaan pulpektomi anterior vital. Jadi pulpektomi adalah tindakan pengambilan seluruh jaringan pulpa dari seluruh akar dan mahkota gigi. Adapun indikasinya yaitu untuk karies dalam yang sudah mengenai kamar pulpa, fraktur dengan keterlibatan pulpa, dan apabila gigi tersebut diperlukan untuk menjadi abutment pada gigi tiruan cekat, dan juga pada gigi yang resorpsi internal atau pada gigi yang sebelumnya sudah dilakukan pulpotomi tapi gagal. Untuk kontraindikasinya, yaitu jika jaringan periodontalnya telah mengalami kerusakan yang parah yang menyebabkan monilitas parah yang lebih dari sepertiga apex gigi. Kemudian pada gigi dengan foramen apikal yang terbuka lebar, pada fraktur vertikal dan juga terdapat penyumbatan saluran akarnya. Untuk prosedur tata laksananya, ada pertama pemeriksaan subjektif dan objektif, dilakukan pemeriksaan fotoronsen, kemudian pengerjaan di klinis yang terdiri dari anestesi lokal, preparasi akses, irigasi saluran akar kerja, penentuan panjang kerja, preparasi biomekanis yaitu cleaning dan shaping, medikamentasi, tumpatan sementara, recall untuk dilakukan obturasi dan kemudian baru direstorasi akhir. Yang terakhir baru dikontrol. Untuk anestesi lokal, adapun yang pertama dengan teknik injeksi nervus alveolaris inferior. Caranya adalah kasa atau kapas kecil diletakkan di antara jari dan membran mukosa mulut, kemudian pipi atau bibir ditarik, serta membran mukosa yang bergerak untuk rahang atas dan ke atas, sedangkan kalau membran mukosa rahang bawah yang bergerak itu ditarik ke bawah, sehingga jelas nanti daerah buccal fold-nya. Kemudian seperti biasa kita antiseptik dulu, dan kalau perlu bisa diberikan anestesi topikal. Kemudian kita suntik jaringan pada lipatan mukosa dengan bevel jarum mengarah ke tulang dan sejajar bidang tulang.
Setelah posisi jarumnya tepat, kita bisa insersikan jarum sampai menyelusuri daerah periosteum sampai ujungnya mencapai setinggi akar gigi. Dan jangan lupa kita aspirasi terlebih dahulu. Jika sudah negatif, maka kita bisa deponir larutan anestetikumnya. Suntikan dengan perlahan-lahan, karena kan ini giginya masih vital. Jadi pasti pasiennya akan merasa sakit kalau kita terlalu terburu-buru. Nah, pada kasus anestesi yang sulit, jadi misalnya anestesinya tidak berhasil, kita bisa ulang injeksinya dan tunggu dulu selama 5-10 menit. Tapi kalau tidak efektif juga, bisa kita kombinasikan dengan teknik anestesi lain, seperti blok regional dengan infiltrasi. Atau kalau belum efektif juga, kita bisa tambahkan dengan injeksi ligamen periodontal, intraosseus, atau intrapulpa. Adapun secara singkat untuk injeksi teknik lain, yang pertama itu intraligamen. Caranya kita tempatkan jarum di sulcus gingiva, di mesial atau di sel gigi. Kemudian kita insersikan sampai ke ligamen periodontal, sampai mentok kayak gitu. Terus kita injeksikan 0,2 mili larutan anestesi secara perlahan. Sedangkan kalau untuk injeksi intraosseus, kita bisa anestesi infiltrasi jaringan lunak yang menutupi apeks akar dan tulang kortikal. Yaitu kita tembus tulang kortikal periapikal dengan jarum yang solid yang digerakkan oleh handpiece contra angle. Kemudian jarum pendek tadi kita masukkan ke dalam saluran yang sudah kita preparasi tadi. Dan kita injeksi 0,5 mili larutan anestesi yang tidak mengandung vasopresor dan berpenetrasi dengan cepat seperti apikain. Sedangkan untuk teknik yang ketiga yaitu injeksi intrapulpa. Pertama, kita bisa letakkan cotton pellet yang telah diberi larutan anestesi ke lantai pulpa dan kita hilangkan dulu dentinnya dengan handpiece slow speed. Kemudian kita ulangi anestesi dentin jika dibutuhkan. Kemudian kita buat perforasi kecil pada pulpa supaya jarumnya nanti bisa masuk di lubang perforasi itu. Kemudian kita injeksikan 0,5 mili anestesi ke dalam pulpa dengan tekanan perlahan karena seperti tadi yang harus kita ingat ini giginya masih vital, kasihan-kasihannya pasti mereka masih sakit kan. Terus kita ulangi prosedur jika dibutuhkan untuk masing-masing saluran akarnya. Nah, kemudian kita preparasi akses. Ya dokter? Iya, maaf. Mungkin sedikit saya tambahkan ya sama teman-teman juga. Kalau untuk ini rencananya gigi anterior ya? Iya dokter. Oke, baik. Kalau untuk anestesi gigi anterior, kalian menganestesinya bagian labial aja atau palatal juga? Labial dan palatalnya juga dokter. Oke. Ada berpendapat lain? Silakan. Anterior atas ya di sini ya, kebenarannya yang saya ceritakan di sini. Ada yang lain? Silakan. Ayuna? Ada? Kalau Nadila, menurut Nadila sama juga dokter, bagian palatalnya juga di anestesi dok. Oke, baik. Nah, jadi sedikit aja saya tambahkan. Kalau untuk gigi anterior atas, jadi kalian ingat kan dia dinervasi oleh nervus apa? Iya dokter. Nervus alveolaris superior anterior dokter. Anterior ya berarti ya. Oke, kalau untuk bagian itu bagian pulpanya aja ya. Nah, kira-kira untuk yang nervus palatinusnya dinervasi nggak ke giginya? Menginervasi giginya nggak? Ke pulpa ya? Ke pulpa. Yang palatinus majusnya ya dokter? Foramen incisifum, sorry. Foramen incisifumnya. Ke nervus incisifum. Jawab aja nggak apa-apa. Bisanya aja nggak apa-apa. Jawab aja. Kalau yang di foramen, iya dokter menginovasi giginya kalau di foramen. Oke, baik. Mungkin saya jadi sudah jelaskan dulu ya. Kalau untuk gigi anterior depan, dia kan pulpanya diinovasi oleh nervus alveolus superior anterior ya. Nah, kalau untuk palatinusnya dari foramen incisifumnya,
dia kan tidak menginervasi pulpa. Jadi berbeda ya antara kita melakukan endodontik dan pencabutan. Kalau pencabutan kenapa harus dianestesi bagian palatumnya? Karena dia kan menginvasi ligamen juga, ligamen periodontium untuk di depan. Kalau pencabutan wajib dianestesi, kalau nggak sakit pasiennya. Tapi kalau khusus di anterior untuk protektomi itu tidak usah dianestesi. Karena kalau kita tahu kan kalau menganestesi bagian palatum itu kan sakit sekali kan, pasien sakit ya, karena keras di sana. Jadi dari pengalaman saya yang saya gunakan selama bertahun-tahun itu, insya Allah sih nggak butuh kita. Kecuali kalau memang ada tambahan kayak kanalis aksesoris itu pun sangat jarang sekali terjadi. Jadi kalau saran saya untuk kalian di anterior tidak usah dilakukan anestesi pada bagian palatal. Kemudian untuk anestesinya targetnya biar kalian tuh masuk ya, karena raba dulu pada bagian palatalnya, labialnya, cari kira-kira letak akarnya di mana sih gitu kan, letak akarnya di mana, udah tahu ujung akarnya, dekat foramen apikalnya. Nah, kalian anestesi di dekat situ. Anestesi di dekat situ, insya Allah masuk. Anestesi kayak biasa aja ya. Paham ya nak ya? Paham, Dan dokter. kedepannya kalau untuk kalian, seandainya jadi nanti kalian kedepannya punya situ Jack, nah saya sarankan sih kalau untuk infiltrasi tidak boleh menggunakan situ Jack. Alasannya karena tidak bisa aspirasi. Standarnya kalau memang untuk melakukan infiltrasi itu harus menggunakan yang bisa mengaspirasi. Ya amit-amit nanti kalau seandainya dia bisa mengenai pembuluh darah. Kalau seandainya expert gimana? Kalau expert mungkin berbeda, dia akan tahu titik-titik yang kira-kira tidak terkena pembuluh darah dan itu kembali ke vaskes operator. Tapi saya sangat menyarankan sekali itu bisa aspirasi pertama. Dan yang kedua kalau untuk yang intrapulpa agak berbeda lagi. Kalau intrapulpa dia harus menggunakan yang tahan terhadap tekanan tinggi, yaitu kita menggunakan Cytoject tadi yang nama itu sebenarnya Cytoject itu nama merek ya, tapi kurang lebih seperti itu yang tahan terhadap tekanan tinggi tentunya. Nah dengan harapan kita bisa melakukan injeksi dengan tekanan tinggi, insya Allah masuk. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Cukup mengerti, dokter. Oke, cukup mengerti ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tania. Silakan teman yang lain gantian yuk. Boleh? Baik, dokter. Terima kasih, dok. Ya, sama-sama. Dokter, mau Silakan. coba ingin menambahkan mengenai panjang kerjanya, Bu? Mohon maaf, tadi sampai di mana terakhir tadi? Sampai ke akses dulu ya tadi ya? Iya, open access, dokter. Sampai, Oh iya, open access. Open access. Barusan tadi mau presentasi siapa? Mohon maaf. Mbak Nadila, dokter. Nabila, oke. Coba Mbak Nabila, nanti tetap akan ada open access-nya. Mau kita tahu open access dulu atau panjang kerja dulu? Boleh open access dulu atau boleh open access dulu aja, dok? Nggak apa-apa, dok. Ya, dari berurutan aja ya, silakan. Iya, dok. Ya. Apakah sudah terlihat, dokter dan teman-teman? Sudah, Nadila. Baiklah, jadi untuk open access atau pembukaan akses untuk itu tujuannya yang pertama untuk memperoleh akses yang lurus, mempertahankan struktur gigi dan membuang atap pulpa dan tanduk pulpa. Jadi untuk gigi anterior itu untuk prosedurnya yang pertama adalah menentukan titik pengeburan. Biasanya itu berada di foramen cecum. Kemudian bagian palatal gigi dibuka dengan rambur dengan arah tegak lurus dengan aksis gigi sampai perforasi ke kamar pulpa. Kemudian pangkal bur didekatkan ke insisal untuk menghindari terjadinya perforasi ke arah labial. Lalu atap dan tanduk pulpanya dibuang. Kemudian buat convenience form atau penghalusan dinding sekitar saluran akar dengan menggunakan bur EndoZ. Kemudian lakukan tes convenience form dengan menggunakan sonde lurus.
Lalu setelah akses terbuka, saluran akar ditelusuri dengan menggunakan jarum Miller. Kemudian setelah itu didapatkan preparasi saluran akar yang lurus. Nah, untuk outline form untuk gigi anterior ini, untuk insisif rahang atas, I1 rahang atas biasa berbentuk triangular yang membulat dengan dasar menghadap ke bagian insisal. Untuk I2-nya sama saja, tetapi ukurannya lebih kecil. Kemudian untuk gigi caninus rahang atas berbentuk oval dengan diameter lebih besar dari daerah labi palatal. Dan untuk caninus rahang bawah mirip dengan C rahang atas, tapi ukurannya lebih kecil. Untuk insisif rahang bawah berbentuk oval panjang dengan bentuk membesar ke arah insisal gingiva. Kira-kira seperti itu, dokter. Oke. Mohon koreksi. Saya tanya sedikit ya. Kalau untuk syarat-syarat dari pembukaan akses apa aja sih untuk endodontiknya? Konsepnya, dia syaratnya apa aja sih yang baik? Silakan. Ya, dokter. Syarat-syarat untuk dilakukan akses opening hingga menciptakan akses opening yang baik apa aja? Silakan kalau teman-teman yang mau tambah nggak apa-apa, langsung aja. Silakan. Ini dokter, yang jaringan kariogeniknya harus sudah terbuang semua dengan bersih. Terus yang jelas pada saat masuk file itu harus bisa masuk tanpa hambatan, dan juga saluran yang dihasilkan itu harus lurus, dokter. Jadi menghindari file dan alat-alat hand instrument kita bengkok atau apa. Oke. Kalau untuk tanduk pulpa bagaimana? Untuk tanduk pulpa, ada yang bisa bantu teman-temannya? Jika ada tanduk pulpa diapakan? Ada yang bisa menambahkan? Silakan. Oke, baik. Kalau untuk tambahan lagi, kalau untuk adanya tanduk pulpa harus dihilangkan juga ya. Karena kadang-kadang tanduk pulpa ini menyimpan sisa-sisa jaringan pulpa yang udah mati, ataupun nanti pada saat irigasi itu sering nyangkut-nyangkut. Nah, jadi sebaiknya dihilangkan juga. Sehingga pada saat kita hilangkan nanti harapannya akan lebih bagus hasilnya. Oke, baik. Ya, silakan lanjutkan lagi. Siapa teman yang lain? Silakan. Oke. Saya, dokter. Ya, silakan langsung share. Mau melanjutkan mengenai ini, dokter, pengukuran panjang kerja. Oke, silakan. Langsung aja. Izin share screen. Oke, silakan. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin melanjutkan mengenai penentuan panjang kerja. Jadi penentuan panjang kerja ini dapat dilakukan dengan cara metode radiografi atau metode non-radiografi. Yang pertama kita bisa melakukan metode radiografi dengan metode Grossman, yaitu dengan rumus panjang gigi sebenarnya sama dengan panjang instrumen sebenarnya dikali panjang gigi dalam ronsen dibagi panjang instrumen dalam ronsen, atau bisa menurut Bregman, yaitu panjang gigi sebenarnya sama dengan panjang mahkota sebenarnya kali panjang gigi pada ronsen dibagi panjang mahkota pada ronsen, di mana panjang kerjanya ini adalah panjang gigi sebenarnya yang dikurang 1-2 mm dari apikal. Kemudian bisa dilanjutkan dengan dikonfirmasi dengan metode elektronik, yaitu menggunakan apex locator, di mana kalau kita menggunakan apex locator ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan key file ke dalam saluran akar yang pertama-tama saluran akar diirigasi dulu dengan menggunakan Aquades. Tidak disarankan untuk diirigasi dengan menggunakan cairan elektrolit yang lain, sehingga dapat
menyebabkan kesalahan, sehingga disarankan untuk diirigasi dengan Aquades atau NaCl, kemudian di suction dengan endosuction, sehingga kondisi saluran akar lembab. Di mana caranya itu pertama dimasukkan ke dalam saluran akar sampai pada pengukuran layar elektroniknya itu terlihat sampai 0,5 mm dari apex yang mengindikasikan sudah mencapai apikal konstriksi. Kemudian valve dikunci dan kita bisa menentukan panjang kerja dari yang dihasilkan. Sekian dokter, ada yang ingin ditambah? Oke, ini saya sedikit share ya untuk ininya, untuk konsepnya. Kan sudah, oh iya, ini ada presentasinya tentang anatomi dari apikal gigi, ada yang punya poinnya? Nggak ada ya, oke. Sedikit ya, konsep dari itu sedikit saya gambarkan ya. Sebentar ya, saya ada sedikit mau nge-share. Saya aktifkan ini saya dulu sebentar aja. Oke, baik. Nah, sini akan saya ini ya, share. Oke. Nah, jadi pada saat nanti kita akan menentukan panjang kerja, pada dasarnya itu ada konsep dari target yang akan kita inginkan. Nah, target kita kan ada yang tadi bilang itu ada yang 0,5, ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Nah, ada juga metode Grossman. Tapi esensinya itu apa sih gitu? Di mana sih kita harus reparasi ataupun obturasinya? Nah, jadi gini. Nanti tolong ya, nanti kalian buka bukunya lagi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau hanya kita gambar, baik. Ini kita gambar dari gigi. Ini gigi ya. Misalnya ini kan ini gigi. Kemudian ada pulpanya yang di sini pulpa, kan? Kemudian di sini kan ada ininya, ada yang mau kita zoom di sini dan sini apikalnya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini bentuknya. Bayang udah? Ini ya, dari sini di zoom seperti ini, ya. Kalau yang bagian di sini ada bagian pulpanya, kemudian kalau sebelah sini bagian periodontalnya, paham ya? Nah, target kita adalah mau segimanapun ukurannya, mau seperti apapun itu, kita preparasi itu adalah di foramen contraction di sini, nah, lokasi kurang di sini. Jadi letaknya adalah letak yang paling rapat dari gigi tersebut. Kita ulang sedikit ya. Nah, kurang lebih kalau gambar ini kurang di sini. Nah, kurang lebih di sini ya, kurang rapat. Nah, kalau seandainya kita over, apa yang terjadi? Kalau seandainya kita over di daerah di sebelah sini, apa yang terjadi? Menembus ke foramen apikalnya, dokter. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita preparasi ataupun obturasi melewati itu, apa yang terjadi? Bisa mengiritasi jaringan preapikal, dokter. Oke, baiklah. Biasanya mengiritasi ya. Kalau seandainya kita under, kalau under tuh kurang lebih di sini, masih daerah sini, apa yang terjadi? Makan? Infeksinya bisa berlanjut, dokter, mungkin karena tidak ada kerapatan yang baik.
Oke, baik ya. Baik, paham ya konsepnya ya. Jadi gini, jadi kalau sana dia over, apa yang terjadi adalah kalau sana over, dianya di sini cenderung untuk terjadi inflamasi dan kadang-kadang ada keluhan, mau iritasi maupun itu tuh dikarenakan over instrumentasi ataupun irigasi dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau untuk kondisi seperti ini ya intinya jangan sampai over. Oke. Kemudian selanjutnya kalau untuk gigi kalau misalnya under tuh di sini lokasinya, ya kan? Sorry, maaf. Misalnya under ya, under itu di sebelah sini misalnya kan, sini cuma segini aja. Otomatis kan ada bagian sisa yang di sini ya. Nah, kalau di sisa segini tempat isinya kuman nantinya. Kuman, debris, sudah dan sebagainya. Nah, biasanya kapan-kapan akan ada lesi. Kalau seandainya imunitas pasiennya nggak kuat ya. Tapi kalau imunitas kuat ya kadang-kadang juga ada yang under tapi kok nggak ada apa-apa. Nah, berarti imunitasnya itu yang ya kemudian dia pasien yang sangat bagus imunitasnya. Nah, baik. Kalau seperti ini bagaimana solusinya? Solusinya gini. Kalau bisa kondisi seperti ini, maka kita harus menentukan dulu kira-kira berapa sih jaraknya ini. Nah, kalau itu beberapa literatur mengatakan jaraknya itu kalau dari radiografis ingat 0,5 sampai 2 mm dalam range ini. Tapi biasanya kan karena misalnya ada jarak tertentu dari kondisinya, misalnya kayak bagian labial lebih panjang ataupun lebih kecil, ataupun dia ada juga yang foramen itu keluar dari samping, ada juga ya, ada kurang lebih 0,5 sampai 2 mm. Nah, kemudian kalau untuk preparasinya adalah kalau untuk applicator keunikannya untuk berapa merek, yaitu ada berapa merek lah yang baru-baru sekarang itu biasanya targetnya adalah di 0,5. Oke. Dan biasanya antara di buku ya itu dikatakan itu 0,5 dan kebenaran berapa applicator itu bisa tepat 0,5 untuk ukuran yang sama. Ini saya sebutin merek aja, misalnya contohnya kayak yang Propek 2 punya Dentsply itu juga oke, itu sama persis di jaraknya. Nah, kalau sudah jaraknya seperti apa ya gini caranya. Kalian nanti bisa juga seperti ini. Kalian pertama kali adalah kalian irigasi dulu. Oh ya, irigasi belum ya dibahas ya? Belum, dokter. Belum. Oke, baik. Nanti kalau untuk irigasi nanti kita bahas sedikit ya. Tapi ini saya lompat sedikit soal irigasinya. Kalau kemudian vitalnya di sini. Jadi kalau vital itu untuk irigasi yang pertama, kalian harus mengingatkan itu yang salin NaCl 0,9%. Kalau kalian beli di apotek itu ditanyain kalau kita bilang salin aja yang 3% atau yang 0,9, nah kalian beli 0,9 nantinya. Kemudian setelah itu kalau sudah transaksi yang dalam ya deep, nggak ada sakit apa-apa, kita menggunakan apa dulu yang pertama? NaCl, dokter. Sodium hipoklorit. Irigasi pakai irigasi NaCl ya, bukan NaCl loh, pertama kali NaCl. Nah, maksudnya itu file instrumen pertama kali masukin pakai apa? Ayo. Yang nomor yang pertama kali, dokter. Instrumen, bukan file sih. Ini smooth file, dokter. Oh iya, smooth brush. Pertama kali itu kalian pakai smooth brush ya. Misalnya agak baja nih smooth brush ya. Oke, jelas ya. Nah, kalian masukin seperti ini. Nah, dimasukin ke dalam ini. Tapi lokasinya adalah di pinggirnya. Smooth brush itu. Masuk ke pinggirnya. Ya kan? Kenapa harus di pinggir? Biar diceknya dulu, tarik. Kemudian menggunakan berikutnya adalah barber brush. Nah, barber brush di sini kalian pakai barber brush letak yang bekas tadi. Dengan letak bekas di sini tadi masukin aja saya mentok, kemudian putar ya. Terus putar kayak gini, kemudian ambil. Nah, biasanya nanti utuh dia. Ininya. Pulpanya. Nah, kemudian kalian tarik, kemudian utuh tadi. Nah, ini kalau kalian bisa sempurna ngambil ini, itu separuh kerjaan kalian udah enakan. Kenapa? Darahnya berhenti langsung. Jadi kalau hanya tidak sampai ujung, ya agak repot dikit, berjuang sedikit.
Nah, kemudian kalian pakai NaCl. Kenapa pakai NaCl? Yang pertama, biasanya pasien tidak rasa apa-apa, nggak gitu sakit. Kadang-kadang belum tentu anestesi kita tuh deep banget, belum tentu ya. Kedua, kegunaan lain adalah kalau kita pakai NaCl, karena penjaringan pulpa, dia ada gelatinasi, sehingga nanti lebih susah lagi diambil. Jadi kalau pakai NaCl yang salin ya, dia akan jaringan kayak gitu-gitulah. Jadi akan kalian untuk ngambil berikutnya akan lebih mudah. Tuh. Kemudian kalau untuk penggunaan apoplocator, kalian harus bilas dulu dengan menggunakan Aquades. Darah akarnya dibilas dulu sedikit. Nah, kemudian baru menggunakan apoplocatornya. Apoplocatornya udah tahu ya cara makainya ya. Ada di sini yang mau jelasin, nanti ada ya insya Allah ya. Cara makainya ya. Oke. Oke, ada ya nanti ya. Oke. Nah, cara prinsipnya gini. Instrumen kita misalnya untuk gland pad-nya misalnya seperti nomor 10 gitu. Nah, kalian masukkan dulu yang yakinkan bahwa dalam saluran itu dia itu ini cairannya hanya Aquades aja. Kalau seandainya kalian pakai menggunakan seperti NaOCl, dia akan dianggap seperti kontak, dia nggak bisa. ETA nggak bisa. Tapi kalau ETA gel bisa, tapi ETA gel yang mereknya yang main bagus. Tapi kalau ETA gel yang mereknya yang biasa itu nggak bisa dianya. Kemudian pakai itu ya. Kemudian kalian eksplorasi. Nah, kalian pada saat masukin file di sini, masukin file ke dalam sini, pelan-pelan. Nah, biasanya kalau udah deket gini dia ada kontak dia 0,1 gitu kan, terus 0,7, 0, nanti pas di sini sampai 0,5. Nah, kalau kalian jeblos lagi nanti pada titik ini ada satu kayak tahanan sedikit yang jebol dia. Nah, itu foramennya ya. Nah, tapi kalau bisa jangan sampai kerusak foramen itu, kecuali kalau memang ada tujuan dan pakai file kecil. Misalnya ada yang kayak apa ya, kayak ada lesi tertentu ya, tapi saran saya kalau yang belum baca teorinya atau belum expert jangan coba, karena kalau kita merusak foramen apikalnya kadang-kadang ada simptomatik ini. Nah, kemudian baca dulu ya teorinya ya, benar-benar tentang itu ya. Kemudian kalian masukkan pas di sini 0,5, oke, pas. Udah berarti itulah panjang kerjanya. Nah, kalau udah panjang kerja nanti didapat berapa. Nah, kemudian panjang kerja ini kan kalian pakai stopper di sini misalnya. Stopper yang ditaruh di sini ya. Ataupun filenya sudah ada kodenya. Nah, kalian catat berapa gitu. Misalnya di antara biasanya 23 misalnya, atau 23 aja misalnya 23 gitu. Udah PK-nya adalah 23. Jangan kurang-kurangin lagi. Karena itu sudah pas ketika. Dan wajib untuk dikonfirmasi orang dengan menggunakan ronsen. Nah, nanti ronsen dia akan pas benar-benar di titik yang kita targetkan tadi, yaitu di sini tadi. Pas banget insya Allah. Nah, tapi kalau memang zaman dulu nggak ada menggunakan apolocator, ya udah kita pakai perbandingan aja. Tapi biasanya kalau itu salah satunya adalah pertama kan radiografis. Kemudian radiografis kan kita juga pakai apolocator, satu lagi dia taktil. Nah, taktil cara taktilnya ya. Nah, pada saat kalian masukin foramen ya, misalnya ini foramennya di sini. Ya. Jika ada file kayak gini, kita agak ada kayak ada tahanan sedikit, nahan dia. Ada tahanan sedikit. Tapi begitu kalian jebol lagi, itu dia akan jebol. Nah, itulah lokasi file foramen. Jadi kalian harus benar-benar pas di situ, nanti di upload kita kelihatan 0,5. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau bisa jangan sampai perfor ya. Kalau perfor itu agak kadang ada simptomatik karena dia melukai jaringan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada? Ada, silakan, nggak apa-apa. Silakan kalau mau nanya nggak apa-apa. Maaf dokter, izin mau tanya dok. Tadi kan berarti kita harus bisa pakai yang metode taktil juga sama dengan keakuratan diukur dari radiografi dan di ukuran sebenarnya dokter. Nah, gimana kalau ternyata emang foramen apikal si pasien itu besar gitu dokter? Jadi kayak ada nggak dok kemungkinan ada variasi kayak gitu dok di gigi seorang individu gitu dok? Jadi pas kita masukin, kata dokter tadi yang mesti ada resistensi, terus ada tahanan, tapi kayak langsung bles aja gitu dok. Jadi tiba-tiba, oh udah ketemu misalnya gitu dok. Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya.
kalau memang kalau kondisi tertentu ya, misalnya gini, foramen itu foramen apikal besar ataupun juga belum tumbuh sempurna. Emang ada kalian akan temuin seperti itu ya. Yang pertama kali adalah diagnosis awal. Kalian punya kehati-hatian di sini, yaitu wajib ronsen sebelum tindakan itu. Kelihatan ada ronsennya. Nah, setelah ada ronsen di sini, kalian bisa mengira, oh kayaknya apa yang terbuka deh. Nah, kemudian yang bisa lakukan adalah ya keunikan ya. Kalau seandainya kalian melakukan eksplorasi, appelocator biasanya ada berbagai macam, mohon maaf ya saya bilang berapa mereknya karena saya juga sudah pernah membandingkan beberapa merek juga. Di merek itu hasilnya kan berbeda. Nah, oleh sebab itu biasanya sangat disarankan sekali kalau misal satu operator itu dia pakai terus itu aja, appelocator itu aja dengan kombinasi dengan ini dengan ronsen. Jadi dia tahu feel-nya seperti apa. Tapi hampir semuanya sama, yaitu kalau seandainya dia awalnya tidak akan terdeteksi dia kalau lewat itu, tapi dia langsung over aja, over, didit gitu. Nah kalau over berarti kemungkinan besar itu over. Nah kalian kira-kira, oh catat kurang lebih over sekian, simpan dulu angkanya. Misalnya kayak overnya di angka 23. Nah asumsinya adalah kurangi masih 0,5 sampai 1 memang. Nah kalian baru kalian hitung bandingkan dengan ronsen, kemudian ketahuannya seperti apa? Nah ketahuannya gini. Kalau seandainya kalian pada saat, memang saya pada saat ketahuan benar pada preparasi ya, kalau preparasi masih berdarah-darah ya kalian curiga juga yang pertama. Kedua, pada saat kalian mengeringkan nanti pada paper point terakhir ya, itu pada PK tertentu itu akan keluar darah, itu berarti kemungkinan dia over. Biasanya kalau itu yang pas ukuran, walaupun dia itu over atau menyelup, misalnya gini, saya share sedikit ya. Misalnya bagian sini over, ya kan? Ini bagian over misalnya, pas over kayak gini. Misalnya bagian over nih ya, misalnya kalian 23 nih. Ternyata ini 22 aslinya. Nah, kalau bakal paper point, ini nggak paper point pas terakhir ya, bukan pas awal-awal ya. Kalian kayaknya kok pas kalian ini nanti akan keluar darah, kan kerembes sedikit darah sini. Kalau tarik nanti kelihatan beneran. Oh, kurang lebih kalau ini udah kering semua, oh bahasanya segini ya. Nah, biasanya segini lagi kecelup oleh dengan tulang kita biasanya. Walaupun tidak pasti, tapi pada banyak kasus dia menggambarkan sekian. Berarti kalau kurangin sampai pasti ini. Nah, taunya gimana? Biasanya kan pengepasan, ada kan langsung pengepasan master kun. Nah, taunya dari situ biasanya. Tapi kalau secara umum, kalau kita menggunakan appelocator, kalau dia bilang perforasi over, itu ingat ya, itu berarti beneran alat itu. Dan yang harus pastikan adalah irigasi tepat. Insya Allah itu beneran. Jadi jangan sampai over. Biasanya di 0,5 atau 1 aja. Oke. Baik. Pertanyaan lagi sudah cukup jelas? Silakan, nggak apa-apa. Cukup jelas, dokter. Nah. Oke, baik. Oh ya, ini saya ucapkan selamat datang ya kepada teman-teman yang join. Ini ada beberapa teman-teman yang sengaja saya lihat di sini, boleh. Kalian tanya-tanya boleh, mau tanya boleh gitu kan, biar kalian juga nambah-nambah juga ilmunya. Boleh. Oke, sampai di sini ini mohon ya, ini untuk yang konsep ini kalian cari di buku dan tolong boleh juga di screen juga untuk mengingat juga nanti ke depannya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Silakan. Siapa? Izin menjelaskan mengenai ekstirpasi pulpa, dokter. Oke, silakan. Lanjut. Oh ya, saya mati dulu share-nya ya. Lupa saya. Oke, silakan. Yaitu ekstirpasi pulpa. Ekstirpasi pulpa itu merupakan pembuangan jaringan pulpa pada saluran akar menggunakan barber brush atau jaruman ekstirpasi dengan syarat yang pertama itu tidak boleh terlalu pas dalam saluran akar. Yang kedua itu makin besar instrumen itu makin baik daya ambilnya. Dan yang terakhir itu jarum ekstirpasi yang digunakan yaitu dengan cara mengukur panjang dan diameter jarum yang pas pada saat di ronsen. Kemudian digunakan satu nomor di bawah dari ukuran jarum tersebut. Selanjutnya itu poin debridement. Debridement itu merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengangkat jaringan menggunakan cairan.
Nah, syarat ideal bahan irigasi adalah yang pertama itu memiliki sifat antibakteri. Yang kedua itu mampu melarutkan jaringan nekrotik atau debris. Yang ketiga itu memiliki toksisitas rendah. Yang keempat itu memiliki sifat lubrikan. Dan yang kelima itu tegangan permukaan itu harus rendah sehingga dapat mengalir ke daerah yang susah dijangkau. Yang keenam itu efektif dalam mensterilkan saluran akarnya. Dan yang terakhir itu dapat mencegah pembentukan smear layer selama instrumentasi. Berikut adalah bahan-bahan irigasi. Yang pertama itu salin, yang kedua itu sodium hipochlorite, yang ketiga itu hidrogen peroksida, yang keempat itu EDTA, yang kelima itu klorheksidin. Salin itu memiliki konsentrasi yaitu 0,9, sedangkan sodium hipochlorite itu memiliki konsentrasi 0,5%, 1%, 2,5%, dan 5,2%. Sedangkan hidrogen peroksida itu memiliki konsentrasi yaitu 3%, sedangkan EDTA yaitu 15% dan 17%. Dan klorheksidin yaitu mempunyai konsentrasi 0,2%, 0,12%, dan 2%. Mekanisme dari salin ini yaitu sebagai pembilasan, sedangkan kalau sodium hipochlorite itu mekanisme itu bakterisidal, sedangkan kalau hidrogen peroksida itu sama seperti sodium hipochlorite yaitu bakterisidal, dan yang keempat itu EDTA, mekanismenya itu lubrikasi, emulsifikasi, dan membawa debris dalam suspanse. Sedangkan yang terakhir itu klorheksidin yang mempunyai mekanisme bakteriostatik pada konsentrasi rendah dan bakterisidal apabila konsentrasinya tinggi. Nah, keuntungan dari salin yaitu tidak memiliki efek samping, sedangkan kerugiannya itu desinfektannya itu terlalu ringan. Sedangkan kalau sodium hipochlorite keuntungannya itu yang pertama memiliki sifat untuk membuang unsur organik dari dentin untuk memperdalam penetrasi medikamen. Yang kedua itu untuk menghilangkan biofilm. Yang ketiga itu melarutkan jaringan pulpa nekrotik. Yang selanjutnya itu memiliki efek antibakterial. Yang selanjutnya itu menghasilkan pelumas saluran, harganya murah dan mudah didapat. Sedangkan kerugiannya itu karena tegangan permukaannya tinggi, jadi kemampuan untuk membasahi dentinnya itu rendah. Dan dia juga iritan terhadap jaringan dan dapat menyebabkan kerusakan sel yang parah. Dan juga jika dia berkontak dengan gingiva, itu dapat menyebabkan inflamasi karena sifatnya yang dapat membakar. Dan dia juga dapat membuat apabila terkena pakaian, operator itu juga dapat membuat pakaian tersebut itu menjadi putih. Dan dia dapat membuat korosi instrumen. Sedangkan kalau hidrogen peroksida itu keuntungannya memiliki sifat desinfektan dan antibakteri. Apabila EDTA itu keuntungannya dapat melarutkan dentin atau debris organik. Dan juga dia bisa sebagai pelumas, dia juga membuat manipulasi saluran akarnya itu menjadi lebih mudah. Sedangkan kalau klorheksidin itu keuntungannya lebih efektif pada bakteri gram positif, dan kalau kerugiannya itu dia tidak dapat melarutkan sisa-sisa jaringan nekrotik. Dan inilah tahapan irigasi saluran akar. Yang pertama itu bahan irigasinya itu dimasukkan secara perlahan dalam saluran akar. Yang kedua itu jarum tidak boleh terjepit dalam saluran akar dan harus memungkinkan aliran yang adekuat. Yang ketiga itu kita pilih jarum tumpul dan ukurannya itu 27 atau 28. Pada kasus saluran akarnya yang kecil itu dimasukkan larutan pada kamar pulpa dan setelahnya itu akan membawa larutannya itu sampai ke saluran akar. Mohon maaf, Manisa. Ya, dokter. Mohon maaf, Manisa, boleh jelaskan urutan irigasi seperti apa? Kan tadi kan banyak sekali ya bahan irigasinya ya, mulai dari KPL, kemudian ada juga salin dan sebagainya. Boleh ceritakan nggak urutannya yang Mbak pilih seperti apa?
Yang pertama, kalau menurut Nisa dokter urutannya itu yang pertama salin dokter, irigasi salin. Yang kedua itu menggunakan NaOCl. Yang ketiga itu dibilas lagi menggunakan irigasi salin. Yang selanjutnya itu diirigasi menggunakan chlorhexidin 2% dokter. Oke, kalau dengan kombinasi file bagaimana? Dengan kombinasi file, dengan kombinasi eta gel seperti apa? Coba ceritakan. Silakan. Pertama itu diirigasi menggunakan NaOCl dokter. Yang kedua itu dibilas menggunakan salin. Terus diirigasi lagi menggunakan EDTA, terus dibilas lagi menggunakan salin dokter. Oke, baik. Mungkin sedikit ya, saya sedikit. Ada berapa konsep ya soal dari irigasi, terutama untuk urutan. Pada dasarnya, coba kalian cari deh di buku-buku itu, kira ada nggak yang menjelaskan, oh urutannya pakai ini loh, gitu, ada nggak? Kan banyak sekali di buku kita jelaskan, itu jenis-jenisnya aja. Ada nggak yang menjelaskan bahwa kamu urutannya kayak gini ya, misalnya A dulu, ada pernah baca teman-teman di sini? Silakan. Ada? Oke, baik. Nah, baiklah. Mungkin saya sedikit aja, terus saya tambahkan sedikit. Maaf. Oke, baik. Ada teman yang ada? Atau pernah baca? Boleh? Waktu itu pernah ini dokter ikut diskusi dokter yang ini saat pergantian misalnya gini dok, setiap pergantian preparasi digunakan EDM NaOCl, kemudian dilakukan preparasi, kemudian dilakukan irigasi juga dengan EDTA sehingga nanti menghasilkan reaksi bubble yang bermanfaat untuk menghilangkan jaringan-jaringan nekrotik dan sebenarnya. Baik. Terima kasih ya Mbak ya. Ada reaksi bubble. Oh iya, benar-benar Mbak. Baik, terima kasih Mbak Putri. Nah, jadi mungkin sedikit aja ya saya tambahkan. Nah, itu salah satu konsep ya, konsep untuk irigasi. Namun prinsipnya ada prinsip lain lagi nih. Kalau di buku kan biasanya hampir semua buku yang pernah saya baca ya. Mohon maaf kalau sana yang terbaru saya belum tahu lagi kalau ada seperti apa. Namun di buku-buku itu menjelaskan bahwa ini adalah irigasi. Dan secara tidak langsung dijelaskan bahwa silakan pakai mana aja. Yang penting ini fungsinya, bagaimana seperti apa tergantung kalian sendiri seperti apa. Nah, namun saya tetap tekankan pada kalian semua, bila kalian menggunakan sesuatu harus ada referensinya. Dan memang sih kalau kalian boleh juga nonton di YouTube atau apa, kalian lihat punya beberapa ciri khas dari masing-masing operator. Dan itu merupakan tanda kutip ya, itu merupakan resep dari masing-masing operator. Dan biasanya setelah dibuktikan oleh pengalaman mereka bahwa ini deh yang saya paling cocok untuk saya. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk kalian saya tetap tekankan bahwa harus menggunakan referensi. Nah, kalau untuk menggunakan referensi saya belum ketemu, tapi kalau untuk urutan irigasi ini saya pakai punya saya sendiri aja. Silakan cari nanti di Google, Billy Sujatmiko, Google Scholar. Dulu saya pernah waktu sekolah dulu posting jurnal. Nah, di ada urutan irigasi saya. Dan ini saya pakai sampai sekarang. Memang ada sedikit perbedaan sih, tapi kurang lebih saya share ke kalian ya. Nah, dari sini. Nah, dari sebanyak irigasi itu, kalian pertama harus paham dulu kenapa saya menggunakan irigasi itu. Tadi udah jelaskan ya. Oke. Kalau untuk menggunakan file atau file kemudian diagnosis dengan pulpitis irreversible, maka seperti ini. Yang pertama itu adalah kita menggunakan tadi NaCl dulu. N
HCl. Kenapa menggunakan HCl ini? Agar tidak terjadi gelasinasi pada saat dia masih merah, masih nyala ya. Kemudian setelah itu kan kalian ada teknik di sini. Sorry, ini ada berapa ini ya, ada berapa perlakuan di daerah sini. Kalian ada yang namanya melakukan menggunakan smooth brush tadi, kemudian bubble brush, ambil pulpanya, ya kan? Jadi NaCl lagi untuk bersihin sisanya. Oke, anggap aja udah bersih ya. Nah setelah ini kita biasanya mau ngukur nih, ya kan? Aquades dulu. Oke, Aquades dulu. Aquades. Nah, tujuannya untuk bersihin sisa darahnya sama kita mau siap-siap untuk kita ukur applicator. Oke, lakukan pengukuran dengan applicator, yaitu di sini. Oke, kemudian setelah itu kita ukur applicator. Nah, kalau menggunakan applicator saya dan terserah kalian ya, tapi kalau saya itu menggunakan ini Etagel. Etagel yang pakai kalau bisa yang bagus mereknya. Artinya kalau Anda mereknya nggak bagus, dia cenderung untuk mengantarkan listriknya lebih kuat dia, karena lebih pekat. Dan biasanya dikit-dikit sudah langsung kayak over, padahal belum. Nah, itu kadang-kadang membuat operator ini kadang-kadang bingung. Ini kenapa ya, apa alatnya nggak bagus atau enggak, dan itu biasanya. Tapi yang kemungkinan besar adalah dari bahan irigasinya. Oke, kata gel udah masuk nih. Ukur ya di sini yang gel. Oke. Kemudian setelah itu dapat panjang kerjanya di sini. Oke. Nah, setelah ini kalau misalnya kita masih ragu ada gen pulpa atau enggak, boleh ke NaCl dulu. Nah, bolehlah kalian menggunakan glad path. Nanti ada yang bahas lagi teman kalian ini glad path dulu. Kemudian habis glad path, habis itu baru mulai preparasi. Kalau misalnya masih ada darah, saya biasanya belum saya pakai NaOCl nanti. Saya pakai NaCl dulu aja. Tapi kalau untuk gigi yang nekrosis ya, saya sudah mulai NaCl. Anggap aja udah hilang ya darahnya ya, udah hilang. Baru saya preparasi misalnya untuk yang menggunakan gigi anterior ya. Udah kita pakai yang biar lebih simpel aja. Kita misalnya menggunakan preparasi metode proteper aja misalnya. Kita menggunakan yang pertama kali ya S1 misalnya gitu ya. Oke, S1 masuk, darahnya nggak ada di sini, misalnya gitu. Nah, setelah itu berlangsung lagi. Nah, ini yang konsep universal yang kita pakai. Kalau ini biasanya untuk ini aja, gigi vital aja saya pakai. Jadi kalau yang ini adalah konsep kalau seandainya saya menggunakan yang gigi vital ataupun udah selesai dari pulpa-pulpa hidup tadi. Saya biasanya pakai NaCl dulu. Kenapa pakai ini? Karena ini memang paling yang efektif untuk melarutkan jaringan organik. Ya, jadi dia akan larut semua. Nah, kemudian setelah ini, kan saya menggunakan file nih. Filenya saya oles dulu menggunakan ETA. ETA dulu, EDTA. Nah, EDTA gel ya. Nah, namun penggunaan EDTA gel di sini ada perhatian, yaitu kalau dia ada tipnya, boleh kalian taruh di glass pad, misalnya kayak gini, glass pad ini taruh aja, kemudian kayak oles-oles, juga boleh juga kayak gitu, atau kalau andanya mau langsung ke pop chambernya juga boleh. Kalau saya gimana? Kalau saya biasanya pakai pop chambernya, tapi ada yang harus diingat, jangan pernah sampai menekan gel ini ke dalam saluran akar karena bubble bisa ketekan di dalam atau cairan bisa ketekan di dalam, nggak boleh. Dia hanya menggantung aja, jadi kayak ngisi kayak bak itu diisi dikit, sesuka kalian aja. Kalau kalian memang yakin tanpa melihat itu insya Allah masuk ya, kayak gigi anterior kan langsung masuk aja kan, kalau asus sudah bagus sudah itu nggak apa-apa, benangin dikit aja langsung masuk. Tapi kalau memang agak susah nyarinya mungkin oles lebih bagus masuk gitu kan. Nah pada saat ini preparasi kayak biasa. Nah saat ini juga ngarutin dindingnya dan lebih lembut biasanya. Nah oke, udah oke, kemudian preparasi terus gitu kan, preparasi selesai. Nah, kemudian ini kan sudah keluarin filenya, di sini keluar filenya. Kemudian di sini saya irigasi lagi NaOCl. Nah, tadilah yang seperti yang dibilang sama Mbak Putri tadi itu keluar bubble dia. Ini NET dan LCL ini bereaksi dia.
jadi bubble tuh keluarin hasil H2O2. Kalau zaman dulu banget pakai H2O2 beneran ya, tapi kalau menurut saya sih ini udah cukup sekali. Bubble dia keluar gitu. Nah, bubble di sini membersihkan sekalian gitu kan. Dan kalau kalian menggunakan irigasi kan biasanya kita sedot ya. Kalau pakai rubber dam boleh, kalau hanya ada juga yang emang nggak diwajibkan itu saat ini belum ya, kayaknya belum diwajibkan rubber dam. Kalian bisa menggunakan sasan Indo. Nah, sasan Indo mungkin ada teman-teman kakak kelas kalian yang udah ini ya, udah make. Kalau saya belum, ini kayaknya waktunya nggak cukup kalau jelasin itu. Kapan akan saya upload di YouTube saya ya, yang ini akan saya upload. Nanti lihat aja saya cara bikinnya gimana. Ini sedot aja sudah sampai ini. Nah, kemudian lanjut lagi untuk preparasi berikutnya. Oke, berikutnya kita masuk file di sini. Oh, maaf, bukan file dulu. Untuk file ini kita kan harus ada kasih iri all slash dulu. Filenya lagi pakai eta atau masukin aja eta gelnya ke dalam chamber. Eta masuk. EDTA gel. Kemudian preparasi pakai file. Oke, gitu kan. Sudah kan lihat nih kotor atau enggak atau apa itu tergantung ya. Kemudian baru lagi NaOCl lagi. Kemudian lanjut lagi ke NaOCl. Oke. Ya ini ya, ini saya hapus dulu ya. Silakan print screen kalau print screen. Oke. Saya hapus ya. Nah. Oke. Nah, kalau sudah itu terus gitu kan, proses tadi pakai etagel, kemudian preparasi, NaOCl selesai pokoknya. Nah, sampai paket saya bilang ya, paket preparasi itu selesai. Saya file terakhir. Stop di sini. Ya kan? Kita disusul tergantung nanti apakah mau diopterasi, apakah mau nanti mau di biasanya makan medikamen ya, untuk kalian kan tidak boleh one-visit ya, berarti medikamen ya. Nah, medikamen berarti ini untuk medikamen itu harus ada paket irigasi lagi. Saya biasanya akhirin dulu NaOCl dulu, udah. Kemudian pakat nih ya untuk sisanya habis. Kemudian habis. Nah, kalau sudah habis itu baru dilanjutkan dengan Aquades. Nah, Aquades, ya kan? Kenapa ke Aquades? Biar netral. Prinsipnya adalah dia harus netral dulu, tidak boleh ada sisa. Nah, kemudian EDTA liquid 17%. Ada ya? Untuk melakukan smear layer. Nah, kemudian lakukan lagi, dia pakai Aquades lagi. Aquades, netral lagi dia. Netral, kemudian terakhir baru CHX. Nah, untuk Chlorsidin ini ya, jangan menggunakan Minosep. Beda, itu obat kumur. Kenapa nggak boleh? Yang pertama, konsentrasi terlalu rendah, 0,2%. Ya udah, anggap aja kita memang pakai konsentrasi rendah ya. Kenapa saran saya nggak boleh? Nah, kalian pernah cicip Minosep? Rasanya kayak pedes-pedes manis-manis ya. Nah, dia kan ada tambahan lain dia di sana, itu nggak boleh. Khawatirnya, tiap orang kan ada sensitif sama hal-hal tertentu kayak gitu. Takutnya nanti ada keluhan di pekerjaan kita, repot juga. Nah, sebaiknya sih kalau memang kalian mau menggunakan misalnya yang CHX itu kalian ganti yang produk apa maksudnya diencerin juga nggak apa-apa, tapi jangan ada kandungan lain, cuma CHX aja. Nah, sebagian operator itu mengatakan bahwa ini, oh saya tidak mau menggunakan CHX. Kenapa? Memang ada beberapa referensi. Ini, oh ya, ini mohon maaf saya mati sedikit ya. Intinya ada operator yang tidak menggunakan CHX lagi. Ini mohon maaf saya stop sedikit ininya, recordingnya. Nah, jadi kondisi untuk CHX ini menjadi pilihan operator, mau pakai atau enggak. Tapi memang daya bunuhnya itu paling tinggi dan paling bagus di antara yang lain kalau untuk beberapa bakteri tertentu. Nah, memang sebagian ada juga yang akan dibilas Aquades dan itu kembali ke hak operatornya pilih yang mana. Dan kembali ya, itu kayak ya tanda kutip itu kayak resep rahasia. Dan kalian juga nanti ke depannya punya juga yang kira-kira cocok untuk kalian seperti apa. Oke, kemudian setelah itu
Selesai. Nah, yang semua ini adalah paket. Paket saya bilang tadi ya, paket untuk sebelum obturasi. Ini kalau sebelum obturasi pakai ini, ataupun sebelum obturasi ataupun sebelum medikamen saya pakai dulu. Dan kemudian saya biasanya keringkan. Nah, keringkannya nanti menggunakan ada kan suction endo itu yang tip kecil ya, tip kecil keringkan, kemudian per point, kemudian baru medikamen. Nah, gambarannya kayak gitu. Oke, silakan ada yang mau tanya nggak yang di ini ceritanya apa? Cerita dari irigasi. Ada yang mau tanya kan? Silakan. Paham ya? Oke. Baik, kalau gitu silakan lanjut lagi. Lanjut tadi dengan siapa Mbak ini ya? Mbak Niswa ya tadi ya? Oke, silakan Mbak Niswa, lanjut lagi. Selanjutnya itu ialah preparasi saluran akar. Nah, untuk preparasi saluran akar itu ada beberapa macam teknik. Preparasi saluran Mbak, akar Mbak Niswa, di back lagi aja. Nah, nggak apa ceritakan tentang ini aja, nggak apa ceritakan aja. Baik, dokter. Tahapan irigasi. Irigasi pada dasarnya kalau untuk irigasi itu tergantung operator ya. Nah, kalau yang saya pakai ini karena memang ada bisa bilang ini referensi yang sudah disahkan kayak gitu, intinya seperti itu juga boleh. Atau kalau kalian punya sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting kedepannya kalian kalau bisa menggunakan referensi apapun itu, yang penting ada referensi. Kalau bisa buku, kalau nggak ada jurnal. Ya silakan, nggak apa-apa, baca aja. Yang pertama itu bahan irigasi dimasukkan secara perlahan dalam saluran akar. Yang kedua itu jarum tidak boleh terjepit dalam saluran akar dan harus memungkinkan alirannya yang adekuat. Selanjutnya itu pilih jarum yang tumpul ukurannya 27 atau 28. Pada kasus saluran akar yang kecil itu dimasukkan larutan pada kamar pulpa dengan fal akan membawa larutan tersebut sampai ke saluran akarnya. Pada kasus saluran akar yang besar, jarum dimasukkan sampai tidak ada hambatan, lalu ditarik 2 sampai dengan 3 mm dan diirigasi. Selanjutnya itu gunakan kasa untuk menampung kelebihan, dan untuk mengeringkan saluran akar itu digunakan pepper point. Lakukan irigasi pada saluran akar menggunakan bahan irigasi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama itu normal salin dengan konsentrasi 0,9%, dilanjutkan dengan NaOCl 2,5%, dilanjutkan lagi dibilas menggunakan irigasi salin dengan 0,9%, dan yang terakhir itu klorhexidin 2%. Oke, stop dulu Mbak, mohon maaf Mbak. Ini sedikit saya revisi sedikit ya, yang slide-nya. Dulu Mbak, mohon maaf. Oke. Nah nanti ini ke depannya ya, yang tadi tentu di-share. Oke, ini sedikit saya ini ya, biar kalian jelas ya. Kalau yang ini tadi sudah saya jelaskan, yang ini sudah jelasin ya tadi ya, pakai referensi nanti ke depannya kalau kalian. Nah kalau untuk kasa ini, sebenarnya kalau kalian pakai ini aja, pakai apa? Pakai ini aja, pakai rubber dam. Kalau nggak itu pakai langsung disedot di dalam pop chambernya. Kenapa saya cenderung jangan pakai kasa tampung-tampung kayak gini? Nah, kalian udah pernah cicip belum NaOCl? Nah, biar kalian jadi dokter gigi oke ya, saya sarankan sekali apa yang kalian kalian harus cicip juga biar kalian tahu. Dan sebenarnya ada sensitivitas juga, kalian tahu bahan yang bagus mana, yang mana bagus mana enggak. Jadi saran saya, one day gitu kalau ada kesempatan, kalian cicip ya NaOCl-nya ya, dicicip biar tahu rasanya. Kenapa? Kalau kalian tahu rasanya itu kan tahu, oh ini enak gak enak pertama. Tapi kedua, sebenarnya ada satu lagi tujuannya. Kalau kalian mencicip, asin itu kan agak asin-asin dan panas-panas sedikit. Nah, jadi kalau yang bagus, memang sih kalau dari pengalaman saya, itu asinnya sedikit tapi panasnya banyak. Itu yang bagus. Tapi jangan ditelan, itu nggak boleh telan.
Jadi itu dibuang aja. Jadi itu kurang lebih kalau kalian pilih siapa tahu nanti berapa merek ya, atau bikin sendiri, ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian untuk ini saluran ini ditarik 2-3 mm, sebenarnya sih dari ujung itu kurang lebih tarik 2 mili. Ada berapa referensi itu yang saya pakai itu 2 mili. Namun prinsipnya adalah dia tidak boleh mentok ya. Kalau mentok takutnya bisa cairan itu masuk ke ujung apikal, itu repot nanti. Bisa menjadi satu kegawatan darurat endodontik, walaupun memang mungkin terjadi, tapi amin-amin terjadi, karena itu jarang sekali. Dan satu lagi prinsip untuk kalian adalah nanti belinya ini ya, belinya tuh yang keluar samping, jangan keluar ujung, tadi kan itu jangan, nggak boleh. Nah kalau zaman sekarang untungnya dia keluar samping, itu juga relatif murah juga. Kemudian jarum tumpul ini ya, jarum tumpul di sini nih maksudnya ini adalah ini gouge. Jadi kalau jarum suntik itu ada ukuran gouge, ya kan gouge. Arti 30 gauge, ada 27 gauge, 28. Yang dipilih ini sebenarnya yang cukup kecil, tapi resiko patah itu minimal. Jadi kalau ada yang berani sampai 30 juga nggak apa-apa sih. Tergantung itu warna kuning, ada warna ungu gitu. Kalau saya biasanya pakai yang warna kuning aja. Dan memang ada yang lentur juga, memang tergantung. Kemudian kalau untuk yang untuk jarum ini, nah ini pesan untuk kalian. Kalau bisa, ya kan, kalian pakai jarum itu satu pasien benar-benar satu, gitu, satu pasien satu. Memang kalau jual itu kan ada yang package steril sama enggak, tapi kalau irigasi tidak masalah kalau tidak steril, karena memang jualannya emang ada yang enggak steril gitu. Tapi kan ini kan NCL, tapi tetap pasien satu, gitu. Termasuk spesimen dan sebagainya. Nah itu tidak masalah untuk itu. Dan jangan dicampur ya spetnya ya. Kalau untuk apa jangan dicampur, karena kalau campur dia bereaksi kayak NOCL dan Warsilin gabung dia jadi warna coklat, jadi sebaiknya jangan digabung ya. Oh ya, kalau untuk menempatkan biar kalian tuh nggak basah-basah atau apa, larutan irigasi kalian itu dapat satu wadah. Nah wadah yang lumayan saya pakai yang bagus ya, itu bisa ada botol kurang lebih 1 cc botol itu, kemudian bisa ditutup pakai karet. Nah itu pakai itu aja. Itu biasanya dari kalau itu ada jual di toko kimia. Itu miripnya kalau ada orang pernah di tuh kayak mirip ya berbotol metronidazole itu, atau ini botol susu ASI. Ada kan botol susu asli, susu ASI ya, kaca, model karet atasnya itu juga sulit dipakai juga. Beli aja di baby shop ada, tapi ada mereknya, ada apa kayak mereknya, kenapa ada mereknya biar bagus karetnya itu, biar tahan anak sama yang lu tahan. Kalau murah biasanya itu dipakai, jadi kalian tinggal suntik masukin aja mesin aja kayak gitu. Itu akan lebih efisien untuk kalian. Oke, next slide boleh silakan. Oke, ntar ya. Oke, silakan lanjut aja silakan. Preparasi saluran akar. Nah, untuk preparasi saluran akar itu ada beberapa macam teknik. Yang pertama itu teknik standar, yang kedua itu teknik step back, ketiga itu crown down, dan yang terakhir itu teknik kombinasi atau hybrid. Tekniknya nggak bisa jelasin di PPT, dokter. Oke, nggak apa. Untuk yang teknik ini ada yang mau milih nggak? Silakan. Kalau anterior cenderung untuk yang ini ya, kalau untuk yang crown down biasanya untuk yang posterior. Kemudian ada juga yang lainnya juga boleh. Kenapa kadang-kadang ada beberapa operator bilang, oh anterior jangan pakai crown down gitu. Kenapa? Alasannya gini, karena kadang-kadang dia tapernya besar, takutnya kebesaran itu sih sebenarnya. Ada operator juga ya mau pakai yang mana. Kalian pakainya berarti yang step back ya. Jadi mau pakai step back kan kalau nggak salah ya. Oke, silakan teman yang lain boleh. Siapa mau pakai step back silakan. Gantian yuk. Saya coba jelasin dok yang untuk step back. Saya coba. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat slide-nya? Baik. Untuk preparasi biomekanis
sendiri ini merupakan istilah yang dipakai untuk konsep cleaning and shaping, di mana cleaning ini pembuangan seluruh material patogen dari sistem saluran akar, sedangkan shaping prosedur untuk pembentukan saluran akar yang bertujuan memberikan akses secara 3 dimensi dan preparasi apikal sehingga bahan pengisi dapat ditempatkan secara hermetis. Nah, teknik preparasi yang digunakan ini adalah teknik preparasi step back, di mana teknik preparasi step back ini dimulai dari pembesaran apikal ke koronal, kemudian yang disebut juga dengan preparasi apikokoronal. Nah, teknik step back ini khususnya dirancang untuk menghindari kesalahan preparasi pada saluran akar yang melengkung serta untuk preparasi saluran akar yang lurus. Nah, untuk preparasi step back ini ada 2 tahap. Yang untuk tahap pertama ini, pertama yang dilakukan adalah tentukan panjang kerja menggunakan keyval nomor kecil. Kemudian masukkan keyval pertama dengan gerakan watch winding, putaran ke kiri ke kanan tanpa tekanan seperti pada gambar gerakannya watch winding. Kemudian keluarkan file dan irigasi saluran. Kemudian saluran akar tidak boleh dalam keadaan kering. Jadi gunakan bahan lubrikan atau etajel. Kemudian masukkan keyval terbesar pertama yang pas masuk saluran akar dan sesuai dengan panjang kerja, disebut juga dengan inisial apical file atau IAF. Kemudian setelah mendapatkan IAF, lakukan foto ronsen kembali untuk memastikan bahwa IAF ini telah benar. Kemudian lakukan preparasi sampai 2 nomor setelah IAF mencapai panjang kerja, disebut dengan master apical file atau MAF. Kemudian untuk yang tahap kedua, masukkan keyval selanjutnya sampai 3 nomor di atas MAF dengan panjang kerja dikurangi 1 mm dari panjang sebelumnya, setiap menaikkan nomor file dengan gerakan watch winding. Contohnya, panjang kerjanya tadi, misalnya didapat panjang kerja 21 mm. Nah, dipakai tadi IAF-nya, dua nomor IAF-nya adalah nomor keyval 20 dan 25. Kemudian didapatkan MAF dengan nomor keyval 30 dengan panjang kerja 21 mm. Kemudian dilakukan step back, di mana step back ini dilakukan dengan cara melanjutkan 3 nomor keyval di atas MAF. Jadi nomor keyval yang dipakai keyval nomor 35, 40, dan 45. Dengan setiap panjang kerja dikurangi 1 mm dari panjang sebelumnya setiap menaikkan nomor file. Jadi keyval nomor 35 ini panjang kerjanya jadi 20 mm, kemudian keyval nomor 40 panjang kerjanya menjadi 19 mm, dan keyval nomor 45 panjang kerjanya menjadi 18 mm. Nah, setiap pergantian keyval ke nomor berikutnya ini selalu dilakukan irigasi dan rekapitulasi, yaitu memasukkan kembali file terakhir untuk mengeluarkan debris tetapi tidak memperlebar saluran akar. Rekapitulasi dan penghalusan dinding saluran menggunakan MAF dengan gerakan push-pull. Misalnya yang step back dengan keyval nomor 35 dengan panjang akar 20 mm, ini dilakukan rekapitulasi kembali dengan nomor keyval sebelumnya, yaitu nomor 30 dengan panjang kerja 21 mm. Sekian dokter, apakah ada ralat ataupun ada tambahan dokter? Oke, bisa ceritakan nggak untuk bagian itu kan apikalnya, koronalnya diapain? Koronalnya dokter? Ada teknik tertentu nggak? Kan kalau ini kan apikalnya insya Allah bersih ya. Nah tapi pada saat koronal kan masih belum dipreparasi. Itu bagaimana? Ada teman-teman yang mau menambahkan, boleh? Ada? Silakan. Izin dokter, kan tadi kan open access-nya kan dari dari bagian palatal atau lingual kan dokter. Kemudian bagian koronalnya itu dilakukan ini dokter, persiapan kavitas untuk restorasinya, benar nggak dokter? Nggak apa-apa. Terus dilakukan saluran akar di 1/3, 2/3 koronal, pokoknya bagian atas deh, mendekati area koronal deh salurannya itu. Kalau kalian bayangkan kan ini kan preparasi kan pada bagian apikalnya kan. Nah kalau seandainya kan kurang lebih naik 5 mili ya barometer ya. Nah, setelah itu kan nggak terpreparasi kan, masih kotor-kotor kan bisa jadi kan. Nah cara bersihnya bagaimana? Silakan. Ada menambahkan?
Mohon maaf dokter kalau salah. Ya. Kan tadi kata dokter kan misalnya udah di tahap preparasi itu kan sambil diiringi dengan irigasi dokter. Bukannya kalau misalnya sambil diirigasi itu ada material-material yang larut juga ya dokter. Jadi Oke, baik. sudah bersih sekali gitu. Maaf dok kalau salah. Nggak apa-apa. Baik Mbak Tania. Benar kata Mbak Tania itu kalau seandainya memang kita irigasi itu biasa sudah aman-aman aja memang. Karena kan apalagi untuk pupektomi kan insya Allah bersih ya dibilang. Tapi kalau nekrosis bagaimana? Nah mungkin sedikit saya tambahkan aja. Kalau untuk kondisi tertentu ya ada yang namanya coronal flaring. Nah ini kebetulan mungkin nggak sebagian buku juga nggak menjelaskan tentang ini. Jadi, oke, mohon maaf. Nah jadi kalau seandainya kita irigasi kata Mbak Tania tadi udah oke, tapi kadang-kadang tuh gini kan akan menemukan suatu saat di momen yang mungkin kalian bisa dibilang lagi nggak gitu beruntung banget gitu kan, pas dilihat irigasi, oh masih kotor banget ya, pas ditarik valve-nya masih kotor gitu kan. Oh ya cara lihatnya balik kalian ambil ya cara itu pada saat kalian tarik ya kan, kemudian kalian kalau di kasar di flutnya itu punya tuh yang ini ya, yang di file-nya itu. Nah, caranya itu ada yang namanya tuh circumferential filing. Ada dua cara. Yang pertama circumferential filing atau namanya coronal flaring. Tapi prinsipnya sama, yaitu kalau untuk klasiknya dibilang tuh coronal flaring. Kalau dahulu, kalau yang ada beberapa literatur gitu kan, ataupun yang saya diajarkan dahulu, saya menggunakan namanya coronal flaring dengan cara kita menggunakan headroom file sampai nomor yang besar sekali. Misalnya kayak nomor misal 40, lanjut lagi 180, ada 100 dan sebagainya sampai ke atasnya. Dan beberapa kondisi kadang-kadang itu tidak efektif karena bergantung waktu dan sebagainya. Nah, kalau untuk menghemat waktu dan sebagainya, bisa juga ini kita, kalau saya menggunakan ini namanya circumferential filing. Silahkan kalian cari di Google ya circumferential filing seperti apa. Nah, tapi caranya seperti ini. Jadi kalian saluran akar tadi yang bagian anggapnya ini saluran akarnya ya. Ini bagian koronalnya, arah koronal ya. Ya, oke, sisanya. Nah, kalian tuh tarik kayak gini. Samping. Ini, dindingnya digaruk keluar. Irigasi, kalian kotor semua tuh kelihatan. Irigasi lagi, sabar. Kali ini sabar ya, harus sabar ya. Filenya menggunakan file yang ini, yang MAC, yang file MAC-nya. Ya dia ukuran MC-nya tadi. Bersihkan sampai ujung, irigasi lagi sampai bersih semuanya. Kalau lihat ini bersih-bersih, nomor kalau cek di kasa tadi tidak ada sisa-sisa. Cara ngeceknya ini kasa atau bukan bersih atau kapas atau apa, tapi bisa dengan kasa. Digerak kayak gini, dilihat ada kotorannya nggak atau apa. Yang di etajelnya tadi saya tadi. Habis ini ada mau ditanyakan, silakan. Paham di sini? Izin dokter, ingin bertanya. Jadi kalau yang circumferential filing itu berarti kita dekatkan ke saluran akar gitu, dok. Jadi bergantian sambil memutar gitu ya, dok. Ya, digarukan. Kalau saya bilang sih digarukan ya, dikontakkan. Kalau ini dia benar-benar kontak beneran. Misalkan kalau dindingnya jadi kayak digosok gitu, dinding kayak digosok. Biasanya adalah kalau ini dulu kan biomekanis ya. Jadi kalau kalian itu ada dinding kotor, semprot bisa nggak kira-kira? Enggak kan? Nggak bisa juga kan? Kalau kemudian sikat, nah cara nyikatnya itu tadi pakai file tadi disikat, digaruk, gitu, dikrok sampai benar-benar bersih. Dibantu dengan bahan kimia tadi. Dengan harapan kalau kalian nyuci lantai yang kotor kan biasanya pakai yang Ipol atau apa yang kira ada sabunnya. Kalau sikat aja nggak bersih kan. Tapi kalau ada deterjennya dia bisa lebih larut. Nah kurang lebih seperti itu. Prinsipnya adalah gabungan dari semuanya. Sampai di sini paham nak? Paham ya? Oke, silakan lanjutkan lagi. Temennya ganti boleh? Temennya siapa? Lagi. Dokter, boleh izin bertanya sebentar, dokter? Boleh, silakan. Tadi kan dokter yang pembersihan bagian coronanya ya, dokter ya? Ya. Apakah semua praktisioner memang sudah menggunakan pembersih itu atau memang ada juga yang tidak menggunakan? Nah, kalau misalnya tidak menggunakan pembersihan itu, kira-kira berpengaruh nggak dokter sama perawatannya dokter?
Oke, baik. Tadi bukan ini, mohon maaf saya ulang lagi ya. Saluran akar mendekati arah koronal. Kalau koronalnya pop chamber ada beda lagi caranya tekniknya. Nah, prinsipnya kayak gini aja. Kalau endodontis itu prinsipnya kayak gini, endodontik ya. Mau pakai cara apapun, seperti apapun, yang penting bersih. Paham ya Mbak ya? Nah gitu. Bersih, dan dia itu menggunakan teknik atau metode yang aman. Dan tentunya ada di referensi yang aman seperti apa, yang simpel seperti apa. Nah, nanti kalau anggap aja nih, misalnya ada, anggap aja misalnya saya dulu misalnya gitu ya. Saya misalnya sambil jam dulu misalnya kan, saya langsung aja gitu, saya tiba-tiba ada yang ini gitu kan. Langsung aja misalnya sudah selesai gitu kan, terus saya masukin misalnya langsung, kayak gitu dulu. Masukin, ada kotor-kotornya kan, sisa dari dan sebagainya masuk ke dalam ujung. Maksudnya ke orang apikal ada keluhan nggak kira-kira? Ada kan ya? Oke. Anggap aja dia nggak masuk ke ujung. Oke, kontak dinding-dindingnya aja. Sisa bakteri itu, tanda kutip ya, itu berfermentasi dianya. Kan jadi gas. Entah kemana nyebarnya kita nggak tahu. Kalau silnya nggak rapet, dia kan silnya anggap aja nggak gitu rapet, dan di sil ke arah koronal kan ada lining kan. Nah begitu di lining pada koronal otomatis dia akan larinya ke apikal kan. Nah kadang-kadang ada keluhan gitu. Nah itu sebabnya saran saya, bagaimana caranya mulai dari pop chamber, bagian koronal saluran akar sampai ke ujung apikal itu bersih. Nah caranya gimana? Terserah. Memang ada yang pakai ultrasonik, itu tidak apa-apa mau apa. Yang penting ada prinsipnya adalah bersih. Paham ya Mbak ya? Nah jadi saya tidak mematok satu teknik, yang penting adalah bersih. Makanya kita bilang tadi itu ada yang pakai flaring dan sebagainya, ya itu tergantung. Boleh Mbak mau pakai, tapi kalau kalau enggak janganlah kotor, jangan, enggak oke hasilnya. Oke. Silakan, ada yang sudah jelas Mbak? Mbak Elvina sudah jelas? Jelas dokter, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya, sama. Ada yang lainnya silakan. Ada? Oke, kalau gitu lanjutkan lagi, silakan lanjutkan. Boleh lanjutkan lagi? Siapa aja buat? Lagi dokter yang Silakan siapa aja. Izin share screen ya, Dok. Ya, boleh silakan. Silakan di-share. Jadi setelah preparasi tap back tadi, kemudian kita lakukan tahapan lanjut di tahap medikamen, dokter. Nah, jadi medikamen untuk perawatan saluran akar anterior vital ini, yang pertama setelah dilakukan ekstrakasi pulpa, itu kita dapat menggunakan eugenol. Jadi, guna eugenol ini untuk menghindari setelah ekstra, kemudian selain setelah itu menggunakan hidroksida ini dari ini sendiri, dia itu bisa mengubah pada aspek tidak toksik dari sifat antibiotika. Cara Ya, silakan diulang share-nya.
Maaf dokter, suara dokter masih di mute. Halo, silakan terakhir tadi Mbak Niswa ya. Benar. Yang share tadi siapa? Mohon maaf. Maaf dokter, tadi Kak Rizka dokter yang nge-share, tapi kayaknya ke disconnect dok. Handphone ya tadi ya. Masih ada nggak orangnya? Masih di sini nggak? Oke, kalau nggak ada langsung. Sudah join dia? Belum kayaknya dokter, mungkin masih dicoba dok sama kakaknya. Oke, baik. Nanti coba dihubungin aja, disuruh di WA dia aja, suruh connect lagi. Sementara langsung lanjut lagi aja. Siapa ya tentang medikamen ya? Tadi kalau nggak salah ya. Silakan. Siapa aja boleh? Boleh medikamen dok? Boleh, silakan langsung. Izin share screen ya dok? Boleh. Maaf dok, laptopnya agak nge-lag dok. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya akan menjelaskan tentang selanjutnya. Tahapannya itu adalah medikamen. Jadi medikamen di sini dapat digunakan untuk yang dapat digunakan untuk perawatan saluran akar adalah kalsium hidroksida. Nah, untuk gigi anterior dikhususkan sebaiknya penggunaan medikamen golongan fenol dihindari karena dapat menyebabkan pewarnaan pada gigi. Lalu tujuan dari pemberian medikamen ini, medikamen antar kunjungan antara lain adalah dapat mengurangi sakit antar kunjungan, desinfeksi saluran akar yang menyeluruh, menurunkan jumlah bakteri dalam saluran akar, dan melemahkan daya mikroorganisme dalam saluran akar. Nah, kalsium hidroksida ini juga dapat dicampur dengan penggunaan Aquades, salin, gliserin, klorheksidin, atau anestesi lokal. Nah, kalsium hidroksida juga diaplikasikan pada saluran akar menggunakan paper point, spreader, atau lentulo spiral. Coba ada teman yang lain juga yang berpendapat mungkin agak berbeda sedikit atau ada gambar lain, silakan. Ya. Untuk medikamen aja ada. Ada tambahan lagi, silakan. Siapapun boleh. Ada? Ya, silakan tambah, nggak apa-apa. Atau Mbak Nabila ada tambahan lagi? Selain itu ada lagi? Walaupun nggak ada di slide, boleh? Menunjukkan jenis-jenis medikamennya dokter, tapi tidak di slide di PDF. Oh ya, nggak apa-apa, boleh silakan langsung aja share. Oke, boleh, silakan. Jadi ada sedikit ringkasan bahan medikamen yang digunakan dalam perawatan endodontik, di mana ada golongan fenol dan golongan aldehid. Nah, untuk bahan medikamen golongan fenol ini ada eugenol, CHKM, kemudian
Cresopen ada 3. Nah, masing-masing durasi aktivitasnya, yang pertama eugenol 3 hari, CHKM 1 hari, Cresopen 3-5 hari. Untuk keuntungan eugenol ini mengendalikan nyeri, sedangkan kerugiannya bau dan rasanya yang tidak enak. Kemudian ada CHKM ini, keuntungannya merupakan antibakteri spektrum luas, kemudian sifat iritan rendah, desinfektan lebih tinggi dibandingkan golongan fenol lain, kemudian dapat menembus jauh ke dalam dentin yang sudah terinfeksi bakteri sebelumnya, atau foramen apikal dan jaringan periapikal. Kemudian kerugiannya tidak bermanfaat sebagai medikamen antar kunjungan. Kemudian ada Cresopen. Cresopen ini keuntungannya antiplogistikum atau mengurangi inflamasi. Kemudian kerugiannya ini mutagenik dan karsinogenik. Kemudian aplikasiannya lebih dapat menyebabkan periodontitis dan toksis pada jaringan periapikal. Kemudian pada golongan aldehid ada formokresol, glutaraldehid, steroid, kemudian ada kalsium hidroksida. Nah, untuk formokresol ini durasi aktivitasnya 2-3 bulan. Keuntungannya ini merupakan antibakteri, sementara kerugiannya formokresol ini toksik, tidak dapat mengendalikan nyeri, kemudian efek nekrosis terhadap jaringan, kemudian merangsang resorpsi internal. Kemudian glutaraldehid ini dengan durasi kerja 14-30 hari, keuntungannya desinfektan kuat, kemudian kerugiannya reaksi bersifat asam dan dapat mengiritasi jaringan. Kemudian ada steroid, di mana durasi kerjanya belum diketahui, dengan keuntungan meredakan nyeri, tidak toksik, dan mengurangi peradangan. Sementara kerugiannya menurunkan regenerasi sel dan jaringan, kemudian menghambat pembentukan fibroblast dan antibodi. Kemudian ada kalsium hidroksida dengan durasi kerja 7-14 hari, dengan keuntungan antimikroba, kemudian menurunkan inflamasi pada apex dan tidak toksik. Sementara kerugiannya tidak mengendalikan nyeri. Itu saja, Dok, yang Kalau untuk ada. Oke, baik. Kalau untuk yang ini campuran dari kalsium hidroksida tahu nggak apa aja kira-kira? Campurannya, carrier-nya. Ada yang tahu teman-teman yang lain? Silakan. Karena kalsium hidroksida juga beda juga kan, kalau misalnya carrier berbeda, mekanisme kerja agak beda dikit juga. Ada? Oke, baik. Saya tambahkan sedikit ya. Ini ada beberapa prinsip ya. Kalau untuk kalian menggunakan namanya medikamen, kalau untuk gigi anterior itu ada yang bersifat itu yang strict, ada juga yang itu optional. Nah, kalau untuk yang strict, saya tekan kepada kalian ya, anak-anak saya di sini, jangan pernah devitalisasi gigi anterior menggunakan namanya arsen. Itu nggak boleh. Efeknya besar, berubah warna juga gitu. Kalau nggak beruntung dia akan berkontak sama saluran akarnya, di pas itu bisa efeknya ya, ada demam dan sebagainya. Itu nggak boleh gigi depan ya. Memang untungnya sekarang sudah banyak yang di-ban ya, jadi relatif yang lebih aman. Kalau untuk devitalisasi gigi anterior menggunakan yang kayak golong-golongan yang fenol-fenolan itu boleh nggak ya? Itu tergantung opsi Pak. Tapi prinsipnya adalah semua essential oil, mau eugenol, mau yang lain yang berbentuk minyak, itu kalau kita pakai gigi anterior dia berubah warna, insya Allah berubah warna. Nggak langsung sih, tapi memang ada beberapa kondisi kayak bulan, 2 bulan, 3 bulan, seterusnya akan berubah warna dia. Harus sekali kontak dia akan rusak semuanya, langsung nyerap dianya. Yang pertama, yang kedua, kalau milih apapun yang terserah kalian ya, tergantung itu karena pada dasarnya tidak ada yang harus pakai ini, memang tidak ada seperti itu. Tapi memang hampir semua literatur itu dia akan memaparkan aja plus dan minus, silakan operator pakai. Nah, kembali kalau memang untuk beberapa kondisi memang lebih banyak disarankan menggunakan kalsium hidroksida. Karena prinsipnya adalah dia lebih relatif aman. Nah, kalau untuk campurannya apa aja? Yang pertama itu bisa pakai Aquades, pakai gliserin, pakai anestesi, kemudian ada juga pakai silicone oil, ada juga campurannya iodoform, itu beberapa, banyak sekali, silakan kalian cari ya. Nah, tapi kalau yang berapa saya paparkan di sini, termasuk salin juga ada juga yang pakai salin juga. Nah, saya paparkan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kalian menggunakan yang namanya carrier-nya silicone oil,
kan misalnya ada beberapa merek ya kayak silicon oil itu kayak adanya misalnya vitamin dan sebagainya gitu kan. Yang saya tekankan di sini itu bukan sebagai pengisi yang permanen, itu yang pertama. Kedua, itu merupakan harus bisa dibilas juga kan, artinya harus diambil kan intinya. Kalau silicon oil itu agak susah larut, itu aja. Kalau saya yang standarnya kita menggunakan ini Aquades, dia memang pH tinggi, itu bisa juga. Tapi kendalanya kadang-kadang masukin itu agak susah, tiba kering aja di ini, di apa di orifice kadang kering gitu kan repot juga. Nah, pilihan lain sih kalau saya pakainya pakai gliserin. Nah, pakai gliserin di sini dia pertama bagi saya itu sangat mudah sekali aplikasinya, menggunakan COH yang powder yang bubuk ya. Namun perhatikan kalau seandainya COH-nya sudah rusak atau apa, lembab atau apa, diganti, jangan pakai itu lagi. Kata taunya gimana? Nah, kalian merawat COH kalian, taruh di tempat yang kecil ya. Kalau ngambil itu jangan pakai yang bekas apa nggak boleh ya, benar-benar yang baru, yang bersih, yang kering, ambil, taruh, open diaduk dan tutup lagi. Kalau itu nanti takutnya rusak. Kemudian kalau untuk menggunakan CHA ini, kalau pakai gliserin, nah saya gunakan kenapa itu pertama ya mudah aplikasinya. Kedua itu lebih mudah bilesnya. Dan gliserin ini harus pakai food grade. Silakan kalian cari di online shop atau toko kimia atau apa. Kalau saya pakai online shop, tapi cari yang vegetable ya, food grade, medical grade. Kalau medical grade itu bisa sampai inhalasi grade itu ada yang gliserin yang bagus kayak gitu ada. Silakan dibeli. Kemudian kalau untuk menggunakan yang gliserin tadi, kita harus pakai referensi ya. Referensinya apa sih yang bagus di antara itu semua ya. Nah, memang kebenaran ada juga di kakak kelas kalian, itu ada yang posting penelitiannya, pakai apa sih dibandingkan. Memang sih pada bakteri yang spesifik, tapi itu lumayan ya, itu tertinggi daya bunuh kumannya. Nah, itu dari Dr. Puspa kemarin ada yang jurnal Dr. Puspa, boleh dilihat. Kebenaran kemarin saya pembimbing juga, kalau cari di Google Scholar, kalau nggak salah coba kalian cek dulu, saya lupa itu udah masuk belum ke yang Google Scholar punya saya, boleh dicari ya. Jadi kalau penelitian Dr. Puspa, yang LITI kakak kelas kalian juga join tim. Kemudian oh ya satu lagi, nah ada juga yang dibilang kayak gini, oke, kita pakainya pakai ini aja, clostridin dicampur COH bagaimana? Nah, memang ada teorinya seperti itu, ada di buku. Tapi berdasarkan penelitian terbaru itu justru dia antibakterinya turun malah. Justru malah lebih kuat yang pakai Aquades. Jadi kalau untuk yang clostridin saya pun tidak pakai. Selain itu juga agak susah juga sih ininya, agak lengket-lengket juga kan. Bisa cepat kering gitu. Gambarannya kayak gitu. Nah kalau untuk yang lainnya yang bentuk sediaan, misalnya bentuk sediaan seperti apa sih kalau yang udah ada jadi bentuk sharing, bisa juga pakai yang sediaannya ini Aquades base. Itu ada jualannya. Nah, tapi kalau beli itu memang agak lumayan mahal sih. Tapi yang penting kalian tuh bisa merawatnya. Caranya gimana? Kalau udah pakai, tutup rapet. Udah tutup rapet, bungkus lagi pakai plastik, ikat lagi. Kalau nggak itu nanti satu sharing itu yang harganya berapa? 100.000, 200.000 tuh kering semuanya. Sayang sekali. Jadi kalau itu juga boleh pakai itu. Tapi kalau saya sendiri pakai yang powder dicampur gliserin. Karena tadi saya lebih senang karena mudah dimasukin dan lebih mudah dibilas. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya? Oke. Nah, jadi kalian itu tergantung operator mau pakai mana, tapi prinsipnya adalah menggunakan yang jauh tadi. Oh ya, mekanisme kerja, udah tahu belum mekanisme kerja dari COH? Belum ya? Oke, baik. Ini tugas untuk kalian aja, suruh baca sendiri aja, karena itu panjang sekali, dan lebih enak untuk langsung dari buku. Prinsipnya cuma satu kalau saya pakai COH. Jangan pernah ada void, jangan pernah ada kosong dengan mesin COH. Kalau kosong, dia tidak akan efektif. Prinsip dari COH itu adalah menghabiskan semua udara sana, COH dan sebagainya, CO2 di sana, sehingga bakteri intinya nggak tumbuh. Itu salah satu mekanisme kerjanya. Dan itu adalah kontak juga. Mekanisme adalah mekanisme kontak. Jadi, saran saya, pakainya tuh kalau saya sih pakai lint dulu, saya masukin. Tapi nggak boleh pakai mesin ya, kecuali pakai yang bisa putar lambat. Pakai tangan aja, pelan-pelan, searah dengan jarum jam. Yang penting kalau pakai instrumen itu, panjang kerja berapa, tarik 2 mili. Masukin pelan-pelan, sabar. Kemudian ditutup, kemudian disegel. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Medikamen.
Mohon maaf dokter, izin untuk Ya. yang kalsium hidroksid tadi, kalau nggak salah, saya pernah baca, kan dia itu sedikit mengiritasi jaringan dokter. Tapi walaupun dia ada nanti iritasi, tapi setelah itu akan menstimulasi pembentukan jaringan kerasnya juga gitu dokter. Ya benar. Itu nggak ya dok? Nah, itu benar banget, Mbak. Makanya saya bilang di awal tadi, relatif aman. Jadi bukan aman banget sih, enggak sih. Tapi gini, itu yang Mbak cerita itu pada saat ini, kita melakukan yang namanya itu pop capping. Jadi sebenarnya kan COH itu bukan yang aman, bukan loh. Dia tuh mengiritasi memang, mengiritasi jaringan. Jadi kalau pada saat pop capping, prinsipnya adalah dia membakar ya. Misalnya ada yang berupa di COH, bakar ya. Bakar gitu kan. Kemudian seluruh jaringan mengisi dia deposit-deposit. Nah, hal itu sama juga berlaku pada di ini juga di saluran akar juga, dia memang tanda kutip ya membakar juga gitu, membakar. Dia membuat iritasi gitu kan, dan harapannya nanti dia tetap bagus dan steril. Nah, kadang-kadang juga tanda kutip ya, saya memanfaatkan ini juga kadang-kadang mekanisme kerja ini. Ada beberapa kondisi misalnya, apakah kalian 100% pasti yakin semua saluran akar pulpa itu akan ketarik? Pada dasarnya saya pribadi kadang saya nggak yakin. Kadang-kadang kalau ada sisa darah aja masuk, misalnya ini saluran akar ya kan, ada sensor dan sebagainya, cabut ya. Sisa darah sedikit aja itu bisa tumbuh ini loh, tumbuh jaringan loh. Itu bisa tumbuh jaringan memang. Nah, kalian silakan belajar ya tentang tumbuhnya mekanisme tumbuh jaringan pada saat ada darah itu ya. Nah, kalau kita kasih COH beda dia. Begitu ada COH dia ada iritasi sedikit ya kan. Jadi kalau seandainya ada sisa pulpa di sana jangan mati, langsung mati jaringan itu. Nah, itu juga saya manfaatkan kayak gitu juga. Jadi kalau kalian pakai COH, insya Allah kalau misalnya kalian lihat itu emang ada sisa jaringan atau enggak, biasanya pada saat irigasi COH-nya ada hitam-hitam keluar kayak sisa darah-darah atau apa. Itu yang bakal kalau nggak pakai COH bisa jadi jaringan lagi. Nah, kalau pakai COH dia bisa mati dan larut gitu. Jadi memang iya, memang tidak gitu aman, tapi itu relatif aman dibandingkan yang lain. Ada juga yang menggunakan tadi steroid ya, steroid yang campur dengan antibiotik juga ada juga. Ada bilang itu relatif aman, tapi itu kembali ke operator mau pakai yang mana. Tapi kalau sepanjang saat ini COH itu aman, yang penting carrier-nya kalian perhatikan. Carrier, makanya saya tanya carrier ini seperti apa gitu ya. Sudah baik Mbak. Nah, sampai sini Mbak Tania sudah cukup jelas. Ada pertanyaan lagi Mbak Tania? Udah cukup dokter, terima kasih dok. Sama-sama. Ada yang teman-teman lain mau bertanya silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada lanjut lagi silakan medikamen. Lanjut. Medikamen lanjut. Silakan. Share. Izin share screen lagi ya dok. Oke, silakan. Jadi selanjutnya setelah dilakukan medikamen, lanjut ke recall pasien. Nah, di sini pasien diminta untuk datang kembali, diinstruksikan pasien untuk kontrol 1 minggu dan dilakukan pemeriksaan subjektif. Nah, jika tidak ada keluhan, dilakukan pembongkaran tumpatan sementara dan dilakukan irigasi sampai bahan medikamen hilang sepenuhnya. Nah, tahapan irigasinya dilakukan dengan Aquades sampai CaOH-nya hilang, lalu dilanjutkan NaOCl 2,53 cc, lalu dilanjutkan Aquades, dilanjutkan kembali eta liquid 17%, Aquades dan chlorhexidin 2%. Lalu dikeringkan dengan menggunakan paper point. Apakah ada tambahan, dokter? Baik. Ini Mbak berarti dia medikamen, Mbak ini dari recall pasien ya. Nah, maksudnya itu ini Mbak, ini dulu untuk setelah medikamen kan kita kan ada tambahan sementara. Bisa jelasin nggak tentang tambahan sementara dulu aja? Oh, baik, dok. Tumpatan sementaranya ya, dok. Ganti teman yang lain boleh? Oh ya, yang belum presentasi siapa yang belum presentasi? Silakan siapa?
Yang belum, ini kan ada 7 orang ya kalau nggak salah. Yang belum siapa? Yang muncul tuh yang belum, silakan. Rizka udah belum, Rizka? Rizka udah? Elvina udah, Elvina? Udah, dokter. Atau mau presentasi lagi, dokter? Yang lain aja, yang belum siapa ya? Apa udah semua ya kayaknya ya? Oke, baik. Kalau gitu biar saya aja ya yang ini ya, share sedikit aja ya, soalnya kan tentang tambal sementara. Nah, kalau untuk tambal sementara nanti, prinsipnya gini. Prinsip dari tambal sementara kalian adalah jangan sampai tambal sementara kalian itu lepas. Lepas apa yang terjadi? Lepas ulang lagi. Ingat ya, kalau lepas tambal sementara artinya ulang lagi preparasi. Itu kalau kalian mau sih, kalau saya sendiri nggak mau saya. Nah, kita tahu itu capek sekali kan ngerjain seperti itu. Jadi, mohon belajar, tolong belajar sendiri ya, nanti dibuka bukunya, kalian harus ada referensinya. Namanya kalau saya menggunakan teknik double seal. Kalau pakai teknik biasa juga nggak apa-apa, double seal, kalau itu pilihan saya. Jadi teknik double seal itu adalah ada di beberapa referensi ya. Ini saya share sedikit. Oke. Nah, oke. Ya. Double seal. Prinsip double seal adalah tambalannya itu dua lapis dianya. Oke. Oh, coba. Ini. Maaf ya, ini gambar kayak gini ya. Nggak jadi giginya ya. Nah, intinya kalian sudah di preparasi, sudah oke semua. Nah, kalian kasih medikamen di sini misalnya kan. Tergantung apa, menganggap aja pakai COH ya di sini ya. Di sini COH udah oke. Nah, kalian tujuan kalian tuh oh ya jangan sampai ada yang pas nih gitu kan. Kalau yang standar biasa itu bisa kalian boleh kalian pakai, saya tidak melarang tapi boleh aja. Kalian kasih kapas di sini. Kemudian kalian gunakan suatu tambalan sementara yang oke, misalnya pakai kafit boleh, ya kan? Pakai yang di lecture juga boleh, terserah kalian mau pakai apa. Prinsipnya adalah itu adalah tambahan sementara. Oke, kalau menggunakan ada yang lebih kuat lagi, misalnya kayak yang bahan lain misalnya itu cuma hati-hati bongkarnya. Karena kalau handanya bongkarnya lagi nggak beruntung, bisa pakai tiba-tiba pakai zinc fosfat ya. Oh ya untuk zinc fosfat hati-hati ya. Kadang pada saat membuka zinc fosfat itu hati-hati pada saat memasukkan file ke sini zinc fosfat. Ambil jangan sampai terjadi di kalian ya. Bur, pas sudah masuk ini burnya masuk ke kapas ini dia ngunci, dia mengunci, burnya nggak bisa lepas dari ini hempisnya. Itu cukup merepotkan kalian, hati-hati ya. Makanya kadang-kadang beberapa orang tuh berbeda pakai tisu baterai kan itunya aja, tapi jangan sampai terjadi penyangkut tuh bisa. Nah, kalau yang lainnya gimana? Makanya kita pakai tambalan sementara yang lembut tadi, biar mencegah dia nyangkut, itu tujuannya. Kalau pakai JC biasanya jarang, relatif lebih jarang, tapi kalau pakai fosfat selalu kemungkinan besar itu nyangkut di situ. Hati-hati. Oke, ini saya lanjut sedikit. Nah, jadi kalau misalnya kalian menggunakan seperti apa sih? Kalau double seal, ini kalau dari yang referensi saya. Yang pertama saya kasih kapas dulu di sini. Saya kasih kapas. Kasih kapas dulu di sini kapas. Oke. Nah prinsipnya tidak boleh neken ya, jangan terpamping. Ini kalau masuk kapas pun pelan-pelan banget. Kalau tekan dia nanti dia keluar dari sininya cairan nih hitam di sini. Kalau keluar di sini ada yang keluar sini dia pasti terasa makin nggak nyaman. Dan itu mengganggu walaupun memang sebagian juga nggak ngaruh tapi pasti nggak nyaman tetap. Nah kemudian setelah itu dikasih dengan kapas, habis itu baru yang pertama misalnya kasih yang lembut tadi, misalnya kayak yang
kasih yang kayak yang entah kafir atau apa gitu boleh juga di sini. Ini kemudian baru di atasnya yang keras tadi, pakai yang eh, JIC atau jenis fosfat dan sebagainya. Tapi memang, nah ini di atasnya seperti ini. Oke, jadi itu namanya tempat-tempatnya double seal. Jadi harapannya dia aman, gitu ya. Karena yang paling bahaya itu adalah pada saat dikasih itu nyangkut. Nanti mohon maaf ya, nanti boleh kalian dicari ya di kalian seperti ini enggak gitu. Karena ada beberapa yang berbeda sedikit, ada yang dibalik juga bawahnya JIC atas lembu juga ada juga gitu. Tapi yang terakhir saya baca itu kurang lebih seperti ini pakainya. Ya, yang penting jangan sampai kalian pas tidak bersil, justru nanti pas ngebur nyangkut bur di sana, itu jangan terjadi. Itu cukup bikin stres juga. Ya. Oke. Nah, kemudian ada sementara setelah itu pasien akan di-call. Kalau seandainya nanti lesinya itu ternyata besar, saya nanti minta ke kalian, kalau lesinya besar, ini harus sampai hilang ininya. Atau pilihan lainnya adalah dilakukan operasi apikektomi, nanti di endodontik bedah. Boleh nanti kalian itu rujuk aja, boleh dirujuk ke SPKG kalau memang terpaksa sekali harus terpaksa sekali harus dibedah, atau santai aja sampai lesinya hilang juga bisa. Tapi paling enak itu dari awal kalian boleh mengindikasikan ke dosen kalian, nanti dosen kalian akan pilihkan nih, dan akan dikasih tahu nih gitu kan, tetap pakai ini tapi agak lama atau bagaimana. Karena kalau lesi besar itu agak lebih hati-hati ya. Oke. Ini sudah kita lakukan namanya tambahan sementara. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Silakan. Oke, nggak ada ya. Oh ya, Dek. Ini kan kita sudah diskusi ini berapa lama ya tadi ya? Kurang lebih sudah 2 jaman ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk saya diskusi, memang saya pecah antara yang namanya saya baca untuk yang preparasi saya sendiri, kemudian obturasi sendiri. Tujuannya biar kalian benar-benar bisa dapat paham gitu seperti apa. Nanti saya minta kalian bertujuh nanti mohon untuk kita ada diskusi lagi berikutnya. Namun untuk jamnya nanti kita share lagi ya, nanti koordinatornya ada. Kemudian kalau bagi yang nggak bisa ikut, misalnya aja nanti yang 7 ini, nanti nggak ada yang nggak bisa ikut ya kan. Nah terpaksa dia akan menunggu lagi di cari gabung sama teman yang lain. Gitu ya nak ya. Untuk waktunya dan bagaimana nanti kita diskusikan lagi. Sebelum saya akhirin, ada yang mau tanyakan? Atau ada mau ini nggak yang teman-teman lain yang ikut join di sini selain yang peserta ada yang mau tanya nggak? Silakan sebelum saya tutup. Tanya aja nggak apa-apa. Dok, maaf dok, boleh tanya lagi. Ayo boleh, silakan nggak apa-apa. Soal yang double seal tadi, dok, saya tadi pernah baca kayak kata dokter ada yang bilang dia dikasih GIC duluan baru dikasih Fletcher atau Kafit dokter. Tapi kan tadi berdasarkan penjelasan dokter ada resiko di mana nanti malah pas dibuka nyangkut gitu dokter. Jadi lebih baik yang tambalan yang lunaknya duluan ya dokter, baru yang GIC-nya di atas. Nah gini Mbak, kalau untuk netepin seperti ini, lebih enak Mbak buka dulu nih, referensinya aja. Referensi bukunya langsung. Karena itu akan lebih enak Mbak bacanya itu. Misalnya A bilang B, bilang C gitu. Nah prinsipnya adalah Mbak harus melakukan suatu tindakan yang Mbak itu punya referensinya. Gitu. Tiap operator tuh punya referensi masing-masing. Dia pasti megang bukunya. Oh saya pakai ini karena ini gitu. Nah cuma saya tekankan dari pengalaman saya, jangan sampai Mbak pakai zinc fosfat untuk yang bagian dalamnya, yang warna hijau itu ya Mbak ya, yang warna merah itu ya. Jangan pernah pakai zinc fosfat. Amin Mbak, amin banget. Itu Iya, pernah, saya share ya, saya sendiri kerjain ya. Itu nyangkut loh Bur, ya panik gitu kan. Saya panik pernah gitu. Teman saya juga pernah juga pamit gitu kan. Saya juga rame-rame juga ini. Oh gimana gitu kan? Karena memang zinc fosfat itu memiliki kekuatan yang tinggi. Tapi kalau bahan yang lain gitu kan, dia akan pecah sendiri. Nah, kalau itu yang apa ya, bisa bilang itu hal yang emang ada gitu kita pakai itu sah-sah aja, tapi kalau di pengalaman kita memang itu nggak gitu relatif safe, itu nggak gitu. Dan memang tidak ada di buku soal aman atau tidaknya ya, tapi dari pengalaman pribadi aja.
karena mencakup bahan. Jadi kalau saran saya, Mbak pilihlah bahan yang kira-kira itu Mbak aman dan ada referensinya. Referensi ada di buku kok, dia nanti step by step gitu ada. Dan yang saya share itu adalah sedikit dari ibarat itu apa ya, kayak pengalaman saya gitu. Jadi pengalaman saya itu adalah pertama, jangan menekan. Oh ya, yang warna merah tadi kan kafit ya. Kalau tambah sementara jangan ceplok kayak gini ya, jangan ya. Ceplok gitu kan, jangan sakit pasien. Ambil itu ngasih itu sedikit, pinggirnya sedikit aja, jangan menekan. Gitu. Kalau memang memakai yang emang ada Mbak memang pegang referensi yang bahwa dia itu yang keras dulu di dalam itu boleh, nggak apa-apa. Tapi yang tekan juga nggak boleh, tekan kayak gini nggak boleh. Misalnya pakai tetap mau pakai simposfat atau JX atau nggak padat, jangan tekan dia. Dia ada bubble di sana tekan. Jadi kalau bisa dialirin aja, gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini sih kalau yang metode yang ini itu relatif lebih mudah dikendalikan, lebih simple, resikonya juga rendah gitu. Nah, jadi saya share yang ini yang saya tahu saya. Nanti boleh nanti Mbak ini apa? Mbak yang pilih yang mana, yang sukanya Mbak yang mana gitu. Habis ini Mbak Tania udah cukup jelas? Cukup jelas, Dokter. Sudah. Kan yang lain? Kalau nggak, yang ini juga boleh, yang lain-lain juga boleh di sini. Ada sisa yang lain, mau nanya juga boleh, nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau saatnya nggak ada, baik, ini kalau nggak ada, ini ya. Kalau gitu kita tutup dulu di sini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, ada salah, saya minta maaf. Dan kita berharap ilmu ini kita sama-sama berkah nantinya. Dan kembali saya ulangin ya, di sini saya minta izin kepada kalian, akan saya share ke channel YouTube saya. Tujuannya ini akan, ya mungkin bakalan seterusnya akan diputar oleh di kelas kalian ke depannya ya, jadi akan lebih mudah. Baik, terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat selalu. Oh ya, mohon maaf ya, ini apa lupa saya, ini kan lagi corona ya. Sedikit saya, nanti pada saat saya sudah akhir, saya mungkin ada off the record untuk kalian ya. Oke, berikutnya saya udahin dulu ini sekarang ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi